Prof. Edi menulis di harian Kompas pada tanggal 13 Januari tahun ini 2023 berjudul Perintah Jabatan dan Penyertaan. Prof. Edi mengatakan bahwa jika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan perbuatan pidana, tidaklah dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Baik karena perintah jabatan maupun perintah jabatan yang tidak sah. Prof. Edi ingin mengatakan Richard Eliezer harus kena hukuman yang tidak boleh ringan. Itukah yang ingin Prof. Edi katakan? Betulnya tidak. Tulisan saya itu sangat netral. Yang saya hadirkan di dalam tulisan itu pure adalah doktrin hukum pidana. Kalau dibaca baik-baik, di situ saya mengatakan bahwa selain alasan pembenar, alasan pemaaf, yang masuk dalam rumpun besar alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, ada yang kita sebut dengan istilah constrainte morale, tekanan moral. Tekanan moral itu bisa jadi bersamaan baik dalam konteks alasan pembenar maupun dalam alasan pemaaf. Tetapi dalam jurisprudensi yang pernah terjadi di negeri Belanda tahun 1939 ya, tanggal 24 April, itu dia memasukkan tekanan moral atau constrainte moral itu sebagai suatu alasan pemaaf untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana. Artinya kalau misalnya hakim bisa melihat adanya tekanan moral, harusnya Richard Eliezer ini bisa bebas. Kembali lagi kepada pertimbangan hakim. Yang ingin saya katakan, tekanan moral itu terjadi pada relasi kuasa. Ini berbeda misalnya kalau dalam hukum pidana. Itu bisa ditemukan terjadi tekanan moral pada seorang Richard Eliezer, harusnya dia bisa bebas. Dapat saja, bukan bebas ya. Lepas. Bebas dan lepas itu ya beti ya, tapi secara hukum pidana itu mempunyai perbedaan prinsip. Bebas itu perbuatan tidak terbukti, lepas itu perbuatan terbukti. Tapi ada situasi yang kemudian sifat dapat dicelanya pelaku itu kemudian dihapus. Mengapa itu tidak dapat ditemukan pada Richard Eliezer, tekanan moral sehingga dia bisa lepas? Ya seharusnya itu kan bisa dieksplorasi oleh ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukumnya Richard. Mengapa itu tidak bisa juga menjadi pertimbangan bagi para perwira polisi yang melakukan tugasnya atas perintah Verdi Sambo yang pada saat itu menjadi Kadif Propam? Begini, sistem peradilan pidana itu adalah advisory system, the battle model. Terjadi pertempuran antara penuntut umum on behalf state atas nama negara dan penasehat hukum on behalf accused atas nama terdakwa. Ya dalam teori saya bisa bercerita itu banyak. Tetapi kalau itu tidak pernah diungkapkan oleh penasihat hukum. Atau di persidangan tapi gimana? Bagi Anda seorang ahli hukum pidana, guru besar hukum pidana dan banyak memberikan kesaksian di persidangan. Anggota Polri yang menjadi korban Sambo, mereka menjalankan perintah karena waktu itu ada tekanan moral, harusnya mereka bisa lepas. Kalau tekanan moral, kemudian mereka tidak mengetahui bahwa itu ada rekayasa, ya lepas. Itu yang tadi saya katakan masuk dalam fatal dwelling atau kesesatan fakta.